Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma khasa'is ibadihi bil adhaifi takhsis qawla wa imtinana wa alafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurihim fa zallu fid dunya asdiqa wa akhdana wa fil akhirati rufaqa wa khullana. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillahi li umuri hayatina wa ala alihi wa ashabihi alladhina ittaba'uhu qawlan wa fa'lan wa adlan wa ihsana. Amma ba'du. Al-mukarramun, hamba Allah, jamaah masjid mukhlishina lahuddin, sesuai dengan namanya, masjidnya mukhlishina lahuddin. Bapak Ibu adalah insyaallah hamba-hamba Allah yang Allah muliakan dan senantiasa ikhlas mengamalkan agama Islam. Mukhlishina lahuddin, mengamalkan agama Islam bukan demi negara, bukan demi orang tua, bukan demi mertua, bukan demi siapa-siapa, tetapi demi Allah, karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, ibtigha'a wajhillah, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dalam waktu singkat insyaallah kita akan bersama-sama melakukan refleksi, ya, merenungi diri kita sendiri dalam kaitannya dengan pengamalan agama Islam yang kita anut secara hanif, ya. Sejak kita diciptakan oleh Allah, kita sudah ikrar kepada Allah. Ketika ditanya alastu birabbikum, kita menjawab bala, betul, engkau adalah Tuhan kami, ya. Itu di alam arwah kita menjawab itu, dan dalam kehidupan nyata ini kita mencoba mengartikulasikan, ya, pernyataan kita, statement kita, jawaban kita kepada Allah itu benar enggak? Kita telah memperlakukan Allah sebagai Rabbuna, Tuhan kita, ya. Nah, selama ini Bapak Ibu, kita mengukur diri kita apakah kita ini sudah mempraktekkan agama dengan benar, itu dari satu perspektif saja, yaitu dari perspektif fikih, ya. Coba kalau Bapak Ibu mengukur, apakah saya takbirnya sudah benar atau belum, mengangkat tangannya sudah benar atau belum, sidakepnya sudah benar atau belum, salamnya sudah benar atau belum, apa ukurannya? Apa ukurannya? Fikih, ya. Ukuran jurisprudensial, indikator-indikator fikih yang kita gunakan. Wah, sunnah Rasul mah kalau ngangkat tangan tuh begini. Ada yang begini, ada yang macam-macam, ya. Fikih ukurannya. Nah, dalam waktu yang singkat ini kita akan mengambil perspektif lain, ya. Bagaimana kita mengukur akurasi, ketepatan kita mengamalkan Islam itu dari indikator-indikator sosial, dari ukuran-ukuran sosiologis, bukan hanya teologis, fikih, tapi ukuran sosiologis. Kenapa
Saya mengajak diskusi ini karena ada hasil riset. Seorang pemikir dan praktisi dakwah dari Mesir melakukan riset, kemudian generalisasinya, temuannya begini. Innal ummatal mutaramiyatal atraf, umat Islam yang centang perenang, yang suka gontok-gontokan para seawai. Ya. Sok anu pas sehat ada di dia. Alhamdulillah di bataranya. Aya nu parebut madhab, aya anu parebut etnik, aya anu parebut ormas, aya nu parebut orpol, ada juga yang berebut pengaruh. Ya. Saling bersih tegang terus. Nah, pertama itu. Yang kedua, al-majmu'ah fil alami tsalits, yang teronggok di kantong-kantong kemiskinan dunia ketiga. Ada di Afrika, ada di Asia, dan di negara-negara berkembang lainnya. Umat Islam kebanyakan di sana. Al-faqir ila musa'adati dzil hadaratil mutaqaddimah, yang memiliki dependensi, ketergantungan, fakir, miskin terhadap negara-negara maju. Ya, jadi sudah ada indikator nih. Pertama, tidak harmonis, tidak rukun. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, terbelakang secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah tidak ingin. Nah, masyarakat yang seperti ini, kata penelitian ini, laisat ma sona'al islamul haq, bukanlah produk Islam yang benar, bukan hasil pengamalan Islam yang benar. Wah, ini berani sekali ini penelitian ini ya. Jadi masyarakat muslim yang mengidap 3 penyakit tadi, pertama tidak rukun, kedua tidak sejahtera, ketiga tidak maju dalam ilmu pengetahuan, itu bukan hasil produk Al-Quran, bukan produk Islam yang benar. Itu kesimpulan penelitian itu. Bapak Ibu terima nggak? Terima nggak hasil penelitian ini? Ya, waduh, saya udah sholat getol sekali, berjamaah terus. Kok tiba-tiba dianggap belum mengamalkan Islam yang benar? Ini gimana ini? Padahal saya sudah sesuai dengan fikih, sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan sunnah Rasul. Kok dianggap belum mengamalkan Islam yang benar? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini bukan untuk membuat kita kecil hati. Penelitian ini diadakan oleh Al-Azhar University Mesir. Itu bukan untuk membuat kita pesimis apalagi apatis, ya. Tetapi ini untuk melejitkan semangat spiritualitas kita, religiusitas kita, keberislaman kita. Apa? Ya supaya kita ini mengartikulasikan seluruh yang kita lakukan ini, amal ibadah yang formal ini, sholat, zakat, dan seterusnya, itu supaya merefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Apa ayat yang digunakan sebagai dasar oleh penelitian ini, sebagai landasan teoritis untuk mengambil kesimpulan bahwa umat Islam belum melaksanakan Islam yang benar?
Kenapa? Li'annal Islam al-haq la yasna'u illa khaira ummah. Karena menurut surah Ali Imran 110, Islam yang benar itu tidak menciptakan masyarakat kecuali masyarakat terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Nah, sekarang kita dari sisi kesejahteraan, kerukunan, ilmu pengetahuan, apakah sudah khairu ummah atau belum? Nah, kalau belum berarti kita belum optimal mengamalkan Islam yang benar. Betul, kita sudah sholat, tetapi coba kita introspeksi. Kalau kita takbir, ya, sekarang kita ukurnya tidak oleh fikih, tapi ukur oleh indikator sosiologis. Ada nggak perasaan Bapak Ibu ketika takbir itu merasa diri takbirnya paling fasih? Ada nggak? Ketika takbir itu, saya takbir paling fasih, orang lain masalah. Ini sebelah saya mau usah takbir kok begitu, Pak. Ada nggak gitu? Terus ngangkat tangannya, angkat tangan, saya paling sesuai dengan sunnah Rasul. Ini yang sebelah ini kok ngangkat tangan seperti itu? Ada nggak perasaan-perasaan seperti itu? Nah, kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, kita belum mengamalkan Islam yang benar. Kenapa? Karena takbir itu Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Takbir itu membesarkan Allah, bukan membesarkan kepala sendiri. Takbir itu meninggikan Allah, bukan meninggikan hati sendiri. Kadang-kadang kita membusungkan dada sendiri, merasa sudah paling fasih takbirnya, merasa sudah paling benar ngangkat tangannya, dan sambil merendahkan orang lain. Ini sifat setan. Sombong dan merendahkan orang lain itu sifat sejati setan. Ketika diperintah sujud tidak mau. Kenapa? Adam lebih rendah dari saya, kok sujud ke Adam? Tak, setan. Itu sifat sejati setan. Maka Islam tidak mungkin mengajarkan orang-orangnya sombong. Kok tasyabuh bis syaitan, menyerupai setan, itu tidak mungkin. Maka kalau kita takbir kok malah adiguna, merasa paling fasih, merasa paling sesuai dengan fikih, dengan sunnah, itu kita belum mengamalkan Islam yang benar. Jadi ukurannya sederhana. Nah, ini kita gunakan ukuran-ukuran sosiologis ini untuk memaksimalkan, ya, representasi diri kita sebagai muslim yang benar, yang mengamalkan Islam dengan baik dan benar. Ya. Kalau tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat, ya, dengan witirnya, atau mungkin 35 rakaat, itu merasa paling benar. Nah, itu ada, di situ ada bisikan-bisikan kesombongan dari setan. Ya. Jadi ketika sholat itu, kita itu kesadaran kerdilitas, ya, kekerdilan kita di hadapan Allah itu yang mestinya muncul. Ketika mulai takbir, ya Allah, aku ini maha kecil, sangat kerdil, Engkau maha besar. Lupa kita tidak menilai orang-orang di sebelah kita, kanan kita, kiri kita, enggak. Tapi kita fokus tawadhu di hadapan Allah. Rendah diri boleh kita di hadapan Allah, tapi di hadapan makhluk tidak boleh. Di hadapan makhluk hanya boleh rendah hati. Nah, di hadapan Allah kita boleh rendah diri.
dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Maka saat itu sangat ironis kalau kita masih merasa tinggi hati, besar kepala, busung dada. Maka maknai itu mulai takbir itu secara sosiologis. Boleh saya merasa yakin benar angkat tangan saya itu seperti ini misalnya. Tetapi saya juga menghargai orang lain yang merasa yakin angkat tangan itu seperti ini. Dan kita kadang-kadang terlalu sibuk mengurusi yang sunat-sunat. Salat itu muftatahatun bitakbir, bukan muftatahatun birraf'il yadain, bukan. Tapi muftatahatun bitakbir. Jadi yang menentukan benar atau tidak sholat itu sudah diawali itu takbir, bukan angkat tangannya. Nah kita ini sibuk mengurus angkat tangan, lupa dengan takbirnya. Bahkan ketika diukur dengan fikih saja, itu bisa tidak benar kita ini sholat. Coba kalau Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu lebih mengutamakan takbir atau angkat tangan? Takbir itu rukun, angkat tangan itu sunnah. Ya. Kita sah sholat Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan. Tapi kita tidak sah sholat. Ada angkat tangannya tapi tidak ada takbirnya, itu nggak sah sholatnya, belum pernah dimulai. Karena sholat itu muftatahatun bit takbir. Sholat itu ditandai awalnya dengan takbir. Kalau nggak ada takbirnya, itu sholat belum mulai. Nah, mengapa kita terlalu sibuk mengurus angkat tangan sehingga takbirnya lupa? Nanti kalau sholat kita begini, nah kata malaikat, takbirnya mana? Takbir ini nggak ada ini, ya takbir ini. Nah takbir ini ada dua kecenderungan kita. Ada yang terlalu keras dengan semi kesombongan tadi ya, ingin didengar oleh orang lain. Oh, takbir saya bagus, Allahu Akbar. Padahal dia bukan imam, ya, supaya kedengaran sama orang lain, saya paling fasih, Allahu Akbar, ya. Padahal bukan imam. Yang harus keras itu imam, karena dia komandan, harus memberi komando. Imam itu, ya. Kan imam itu imam, artinya pimpinan, komandan, ya. Nah, kalau makmum pelan saja, tapi harus terucap. Dan aliran yang kedua yang sama sekali balem, tidak ada takbirnya. Saya mah nggak mau sombong, ya, maka saya pelan sekali takbir saya dalam hati saja, katanya. Itu nggak sah takbir di dalam hati, itu nggak sah. Kenapa? Karena hati sedang punya pekerjaan lain. Apa kerjaan hati? Niat. Wa mahalluha fil qalbi. Tempat niat di dalam hati. Jangan dibalik. Takbir di dalam hati, niat diucapkan. Jadi yang mengucap itu takbir di dalam hati, niat, dan itu muqtaranan bi fa'li, berbarengan, sinkron, ya, antara takbir dengan niat itu bareng. Pada saat yang sama lisan bertakbir, hati berniat. Itu yang sah. Dan ada yang tergoda oleh setan, dibarengkan tiga kegiatan. Niat apa? Hati berniat, lisan bertakbir, tangan berangkat, ya, tangan berangkat, angkat tangan, ya. Raf'ul yadain ini. Nah, karena ingin bareng tiga-tiganya,
diganggu oleh setan dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi was-was. Ya teh jadi henteu. Wah. Akhirnya diulang-ulang terus. Allah, itu enggak jadi. Allah, enggak bareng. Allah, akhirnya keburu imam ruku. Jadi yang paling buruk takbirnya. Takbir dan angkat tangannya yang paling buruk itu yang dianggap, yang jadi. Kenapa? Karena imam keburu ruku. Dari tadi sibuk ulang-ulang. Allah, Allah. Nah itu salah satu trik setan mengganggu kesempurnaan sholat. Dan banyak yang berhasil digoda oleh setan itu. Di awalnya itu was-was ya. Digodanya itu dengan 3 bentuk tadi. Ada yang takbirnya kenceng, itu digoda oleh setan supaya sombong. Ada yang takbirnya tidak ada, itu juga digoda oleh setan. Itu juga sombong sebetulnya. Ya. Ya. Seperti itu kalau Agim itu menjelaskan, orang kalau ngisi kenceleng itu kan ada yang ria, biar kedengaran oleh semua, dilihat kok kencelengnya dibolak-balik aja baru diisi, biar kelihatan orang saya ngisi kenceleng. Ada yang sebaliknya, kenapa kenceleng tidak diisi? Ah saya mah takut ria. Nah itu juga ria gitu ya. Takut ria tidak diisi kencelengnya. Ah bisi katingali ku batur. Nah itu teh bisi katingali ku batur teh eta ria. Ya itu. Kenapa tidak ingin dilihat oleh Allah kok takut dilihat oleh manusia? Nah itu ria juga. Sama, jadi yang takbirnya pelan juga itu sombong juga. Saya mah tidak mau disebut orang sombong. Kalau saya takbirnya pelan saja atau tidak ada takbirnya, dalam hati saja. Itu juga jadi salah, itu karena sombong juga. Itu cara setan menggoda. Dan yang ketiga, setan menggoda takbir itu dengan was-was itu. Jadi akhirnya ngangkat tangannya paling buruk, takbirnya paling buruk, niatnya juga paling buruk. Kenapa? Karena digoda oleh setan dengan was-was. Kalau tahiyat gitu ya, kalau digoda oleh setan itu asak-asak ya. Tahiyat itu, kalau tahiyat itu kan attah iraha asak kena karena was-was gitu ya. Jadi ingin mengucapkan tahiyat dengan sangat fasih, dengan sangat baik, tapi disembulkan oleh setan rasa was-was, akhirnya attah iraha asak itu attah wae. Jadi setan itu pintar nggak goda kita gitu ya. Sepertinya tawadu padahal sombong. Ya. Jadi ini kita ngukur itu dari situ. Ya, itu. Nah jadi dengan ukuran-ukuran sosiologis kita bisa lebih menyempurnakan sholat kita. Ya. Salam. Ya. Wa muftatahatun bis salam. Salat itu diakhiri dengan wa muhtatamatun bis salam. Salat itu diakhiri dengan salam. Salam itu artinya apa? Kedamaian. Ya. Kedamaian. Jadi begitu assalamualaikum itu tidak ada lagi di situ kedengkian, konflik, kesombongan, itu sudah hilang semua. Kenapa? Yang ada kedamaian. Kedamaian. Itu salam. Ya. Maka tidak mungkin kalau kita sudah bersalam dengan optimal, direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, kok masih mutaramiyatal atraf, masih centang perenang, itu tidak mungkin. Jadi kalau salamnya benar, umat Islam ini nggak ada yang berebut ormas, berebut parpol, berebut pengaruh apa, nggak ada. Semua itu sauyunan, saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi satu sama lain. Nggak ada kedengkian di dalam hati, tidak ada kekecewaan, tidak ada sirik pidik dan seterusnya. Ya. Itu kalau salamnya sudah dimaknai dengan baik dan benar. Kalau
Kita datang sekarang ini lagi musim membawa sejadah ya, karena bawa sejadah sendiri. Nah kalau kita mau menggelar sejadah, itu kalau kita mengamalkan ini, salam ini, pasti kita tidak akan menzolimi orang lain. Ya. Ada orang di sebelah kita sudah duluan duduk, bahkan sedang sujud misalnya. Lalu kita menggelar sejadah dilempar, pes. Itu kira-kira apa yang terjadi? Debu-debu itu berterbangan karena hempasan sejadah kita. Lalu apa akibatnya? Kezaliman kita pada orang yang ada di sebelah. Berapa banyak partikel debu yang masuk ke hidung di sebelah kita atau ke mulut di sebelah kita yang kita hempas dengan sejadah kita. Itu yang partikel-partikel kecil mungkin tidak kelihatan oleh kita, tapi seorang muslim yang sudah sholat dengan baik yang benar pasti menyadarinya. Saya tidak boleh menzalimi orang lain dengan lemparan sejadah kita. Maka sejadah itu dilempar, diantar sampai bawah. Jadi tidak dilempar, letakkan, supaya tidak menimbulkan hembusan angin kepada sebelah kita. Itu yang sholatnya secara sosiologis sudah terrefleksi. Nah itu ukuran-ukuran kecil seperti itu, untuk menunjukkan sholat kita ini sudah benar dari perspektif sosiologis. Kalau kita bacaan-bacaan ketika sholat, seberapa kencang kita membaca? Apakah kita membaca Fatihah itu misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai menimbulkan taswis, membuat sebelah kita kanan kiri kita keder, nanti bahasa Sundanya jadi nanti terganggu yang sebelah kita ini, jadinya teranggis-anggis yang sebelah kita ini. Kenapa? Karena terganggu oleh bisikan bacaan sebelahnya yang terlalu kencang, sehingga apa yang sebelahnya itu sudah Alhamdulillahirabbil alamin, karena terganggu balik lagi Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin, balik lagi karena terganggu oleh yang sebelah. Nah kadang-kadang kita tidak memikirkan ini, kita fokus untuk kepentingan kita membaca dengan baik dan benar, tanpa memedulikan siapa di sebelah kita, apakah terzalimi atau tidak oleh kita. Maka Imam Syafi'i menganjurkan ayyusmi'a nafsahu, membaca bacaan-bacaan sholat itu hendaknya terdengar oleh diri sendiri saja, jangan sampai terdengar oleh yang di sebelah kita. Kenapa? Dapat mengganggu yang sebelah kita, konsentrasinya pecah, keteraturan bacaannya terganggu, bisa balik lagi karena menimbulkan taswis itu. Nah ini diapikan yang seperti ini. Mungkin kita tidak memikirkan. Mengapa kalau ke masjid dulu zaman Rasul kai arok, siwak dengan kai arok sebelum masuk ke masjid? Kenapa? Ini ada pesan sosiologis di sini, ya, untuk orang-orang yang sudah mengamalkan sholat dengan baik dan benar. Apa itu? Pernah nggak Bapak Ibu merasa terganggu ketika ada orang di sebelah kita, mungkin sehari belum sikat gigi, ya, terus nyambuang gitu ya, ada aroma yang terlampau sedap mungkin ya, itu ya, masuk ke hidung kita. Pernah nggak? Terutama lagi sholat zuhur, lagi sholat asar, mungkin juga lagi sholat subuh, karena rata-rata langsung ke masjid, tidak sikat gigi dulu. Itu menimbulkan kehebohan sosial di dalam masjid.